Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Banyak ditanyakan ke anak belakangan hari terkait dengan suatu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terkait dengan hukum isbal. Nah, dari sisi ini tak sedikit teman-teman yang kemudian bertanya, apa tanggapan anak terhadap keputusan Majelis Tarjih tersebut yang pada prinsipnya terkait hukum isbal, yakni dalam terjemahan bebasnya menurunkan kain baik celana atau sarung bagi laki-laki melewati mata kaki. Apakah ini haram atau makruh? Di mana Majelis Tarjih dalam kesimpulan atas hasil dari ijtihad mereka menyatakan bahwa isbal bagi laki-laki jika dilakukan bukan karena kesombongan maka itu tidak haram. Nah, ikhwan a'azzanallah wa iyyakum, sebagai sumbangsih pemikiran atas apa yang merupakan hasil ijtihad dari Majelis Tarjih tersebut, maka izinkan dalam kajian kali ini anak mengangkat tema yang anak beri judul sumbangsih pemikiran atas hasil fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum isbal. Anak akan awali dulu dengan beberapa pernyataan dari pihak Muhammadiyah yang kemudian anak akan coba bikin tanggapannya. Ini tidak berurutan, ya, acak anak susun, tapi sengaja anak acak agar nanti tema inti anak taruh di bagian belakang. Di antara penjelasan yang disampaikan Majelis Tarjih Muhammadiyah saat sebelum menetapkan hukum terkait isbal, mereka menyatakan yaitu jangan sampai antar umat Islam terpecah belah, saling menuduh dan curiga, merasa paling benar dengan tidak berisbal, dan bahkan saling menghujat hanya karena masalah isbal ini. Juga dikatakan kita harus tetap saling menghormati antara mereka yang mempraktekkan atau melakukan isbal maupun yang tidak isbal. Jadi isbal ini tadi menjulurkan kain, fokusnya dalam hal ini kebanyakan yang kita bahas yaitu celana atau sarung bagi laki-laki di bawah mata kaki, melewati mata kaki. Juga di situ dikatakan, ya, jika kita terus-menerus saling menghujat dalam hal ini, dikatakan energi umat Islam akan cepat habis di wilayahnya sendiri. Itu sebagai pengantar yang disampaikan oleh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut. Maka tanggapannya, ya, pertama, kita sepakat masalah isbal ini tidak boleh dijadikan sebagai hukum untuk apalagi saling membarok setelah masing-masing pihak melakukan upaya ijtihad atau ittiba semaksimal mungkin. Ya, jadi kita sepakat benar dalam hal-hal yang semacam ini
apalagi telah kita ketahui hukum isbal ini memang dari awal sudah banyak diperselisihkan para ulama. Bahkan jumhur ulama menyatakan isbal kalau tidak karena sombong itu tidak mengapa, yang haram itu karena sombong. Dan itu memang harus diakui, itu pendapat mayoritas ulama. Karena itu, kalaupun ada perbedaan pendapat dalam hal ini, kita sepakat tidak boleh menjadikan perkara ini, apalagi di antara kita saling menghijar, boikot, membarok, dan sebagainya. Ya, kemudian kita harus saling menghargai. Ini ungkapan yang tepat dalam persoalan-persoalan fikih ijtihadiyah yang telah masyhur, seperti dalam masalah isbal ini. Kalaupun nanti hasil kita beda pendapat, ya, satu pihak menyatakan isbal itu pokoknya tidak ada alasan apapun, mau sombong, mau tidak sombong, haram mutlak bagi laki-laki. Satu pihak mengatakan isbal ini tidak haram kalau tidak sombong, yang haram itu kalau sombong. Nah, ketika kedua belah pihak ini telah berijtihad atau ittiba dengan semaksimal mungkin dan dengan sungguh-sungguh, maka walau hasilnya beda pendapat, kita sepakat kita tidak boleh dari sini lalu menjadikan ini sebagai tolok ukur, apalagi untuk menjatuhkan kehormatan kaum muslimin atau menjadikan ini sebagai alasan untuk menghajar satu kelompok yang beda pendapat. Dari sisi ini kita bisa memahami. Selanjutnya, apakah lalu dengan demikian membahas masalah fikih ijtihadiyah semacam masalah isbal ini tadi memang benar ada beda pendapat, ya, dikategorikan sebagai menghabiskan energi umat Islam dalam perkara ini tidak mutlak menurut yang Anda pahami. Sebab kita tahu dalam masalah-masalah ikhtilaf seperti yang juga dinyatakan oleh ulama di kalangan Muhammadiyah sendiri, yang menyatakan bahwa dalam hal isbal ini ada ikhtilaf, perbedaan ulama, maka kita katakan bahwa bukan berarti kalau ada beda pendapat, ya, terutama kalau pendapat itu bedanya ikhtilafnya ikhtilaf tabodu yang saling kontradiktif. Masalah-masalah fikih itu al-fiqhu huwal fahmu. Terkadang ada kelompok ulama satu mengatakan ini haram, yang satunya misalkan ngomong ini sunnah. Enggak mungkin dua pendapat ini benar semua. Yang benar, yang mengharamkan benar, yang menyunahkan benar. Mustahil antara satu menyunahkan yang satu mengharamkan. Bagaimana mungkin ini akan benar semua? Tidak mungkin benar semua kalau dalam ikhtilaf ini yang disebut ikhtilaf tadod, ya, ikhtilaf yang kontradiktif hasil keputusannya. Walaupun kedua-duanya misalkan hasil ijtihad, tapi nggak mungkin dua ijtihad ini jadi benar semua kesimpulan hukumnya. Tetap nanti akan ada satu yang benar, satu yang salah. Ya, hanya bedanya nanti yang benar ijtihadnya dia dapat 2 pahala, yang salah hanya dapat 1 pahala. Tapi kesalahan tetap kesalahan walaupun itu hasil ijtihad. Terkadang kita tersubhat masalah ini dikarenakan ada perbedaan pendapat ulama, lalu kita digiring nggak usah dibahas sebab dalam hal ini ulama beda pendapat. Kalau masalah fikih mungkin dari bab wudu, bab apapun, hampir semua persoalan fikih ya ada beda pendapat ulama, itu bukan aneh. Tetap boleh kita bahas, kita kaji, yang penting tetap dengan menjaga adab, menjaga kesopanan, ya,
Dan kalaupun nanti hasil akhirnya beda mengambil kesimpulan itu telah batas maksimal ijtihad atau ittiba masing-masing, tetap pada ujungnya kita tasamu berlapang dada dalam perkara-perkara ikhtilaf yang telah masyhur. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ya mengkritisi pendapat bagi yang tidak sependapat. Boleh, silakan, selagi itu ilmiah, dilakukan dengan santun, tetap menjaga adab dan akhlak, itu bahkan bagus, bahkan bisa jadi menjadi wajib dalam rangka mencari mana di antara pendapat ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Makanya Nabi juga tidak mengatakan kalau hasil ijtihad itu pasti benar semua. Ya, dalam Sahih Bukhari 3609 dan Muslim 2214. Nabi kita mengatakan, idza ijtahadal hakim fa ashab, jika ada seseorang ini berijtihad, mengeluarkan segala kemampuan ya pemikirannya ya untuk menghasilkan satu hukum yang belum jelas ketetapannya dalam Quran dan Sunnah, dia ijtihad ya, kemudian fa ashab, dan istihadnya mencocoki kebenaran, maka falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Pahala apa saja 2 pahala itu? 1 pahala ijtihadnya, 2 pahala cocok dengan kebenaran. Pas ijtihad dia cocok kebenaran, dapat 2 pahala. Lalu wa idza ijtahada tsumma akhta, dan jika ia telah benar-benar ijtihad kemudian salah ijtihadnya, coba kita lihat di sini, ijtihad lalu salah, berarti tidak semua ijtihad itu benar. Sebab Nabi menghubungkan ijtihada, dia ijtihad tsumma akhta, lalu ijtihadnya ternyata salah hasil keputusannya. Ini menunjukkan tidak semua kalau ada pendapat ulama berarti enggak usah lah. Sebab tetap pendapat ulama itu walau hasil ijtihad, ada yang ijtihadnya memang salah, cuma bedanya ya falahu ajrun, bagi mujtahidnya walaupun salah dia tetap Allah hargai dengan 1 pahala, selagi ini dikenal mujtahid dari ahli sunnah ya, dia kita dikenal baik, walaupun keliru ijtihadnya salah, dia tetap 1 pahala. 1 pahala dari apa? Dari ijtihadnya. Salahnya tetap salah, makanya hanya dapat 1. Kalau yang ijtihadnya benar 2, 1 pahala karena ijtihad, 1 pahala karena benar mencocoki kebenaran, jadi 2. Kalau yang salah ijtihadnya, dia cuma dapat 1, yaitu ijtihadnya. Dia telah Allah hargai, dia telah sungguh-sungguh, segala kemampuannya dia kerahkan, menggali kitab, mendiskusikan, walaupun misalkan ternyata keliru, dia tetap Allah hargai dengan hanya mendapat 1 pahala, yaitu pahala dari ijtihadnya. Lihat penjelasan ini lebih lengkap dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi rahimahullah, juz 12 halaman 14. Dari dasar ini ikhwan ya, tahulah kita ikhtilaf ulama itu bukan hujah. Jadi nggak boleh kita pengen ini keliru, kan ini ada ulama yang punya pendapat begini. Ikhtilaf ulama bukan hujah. Kalau hujah itu tetap Al-Quran, Sunnah, dan ijma, wabil khusus para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau ada ikhtilaf ulama itu jalan untuk memahami. Sebab tadi kalau ada ulama berijtihad menghasilkan keputusan yang berbeda-beda, yang diistilahkan tadi ikhtilaf tabod, tidak mungkin dua-duanya benar. Satu ngomong hasil ijtihadnya ini adalah sunnah, satu ulama lagi ijtihad ini haram. Masa yang haram benar, yang sunnah benar? Yang gak mungkin, umat bingung, ini yang katanya ini benar, yang haram, yang sunnah benar, ini mustahil. Ya, kalau yang mendekati barangkali masih bisa ditolerir, satu ngomong haram, satu ngomong makruh berdekatan, atau satu ngomong wajib, satu sunnah mendekati.
Tapi kalau satu ngomong haram, satu wajib, ya mustahil. Karena yang wajib itu harus jika ditinggalkan berdosa. Sementara yang mengatakan haram mesti ditinggalkan kalau dikerjakan itu dosa. Bagaimana mungkin hal yang semacam ini pendapatnya dibenarkan dua-duanya? Mustahil hal-hal yang semacam ini. Nah, ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Sengaja anak paparkan dulu masalah ini agar nanti jangan salah paham. Jadi ketika seperti saat ini anak judulnya juga maka anak tadi sumbangsih pemikiran dari hasil ijtihad Muhammadiyah. Tentu apa yang anak sampaikan di sini barangkali saja siapapun yang mendengar ini, siapapun tidak terbatas walaupun judulnya tadi tanggapan atas respon itu karena banyaknya pertanyaan yang ditanyakan ke anak terkait ini. Tapi ini boleh jadi apa yang akan anak sampaikan juga ini sebagai studi banding menambah referensi untuk kita semua, khususnya dalam persoalan isbal. Yang penting tetap kita lakukan dengan penuh adab, jangan dengan kata-kata yang menjadikan kita apalagi berakhir saling memboikot. Ini yang penting untuk anak awal itu. Jika ini telah dipahami, sekarang kita masuk pada tanggapan dalam masalah global terkait masalah isbal. Di kesimpulan dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan intinya isbal ini terkait dengan hukum-hukum asalnya mubah, sebab masalah pakaian, makanan, minuman itu masalah sosial budaya, hukum asalnya. Ini dalam Tarjih Muhammadiyah tadi pengantarnya disebutkan itu kebiasaan, tergantung kebiasaan manusia. Yang ini pakainya sebatik senangnya, yang sini khasnya sarung, yang sana mungkin wilayah apa-apa, itu tidak mengapa. Maka dalam posisi ini kita katakan betul hukum asal pakaian seperti dalam hukum asal makan minum, hukum asalnya silakan. Tapi ketika syariat telah mengatur, maka wajib orang walaupun hukum asalnya tadinya urusan muamalah harus terikat dengan syariat. Kalau syariat sudah mengatur, walaupun tadinya urusan muamalah seperti urusan makan minum, hukum asalnya ini urusan kita biasa. Tapi syariat mengatur tidak boleh kita makan dengan tangan kiri, maka haram makan dengan tangan kiri, walaupun itu urusan makan minum yang biasanya setiap daerah beda-beda. Tapi hukum-hukum yang terkait itu tetap berlaku, hukum syariat mengikat kita. Demikian pula pakaian, hukum asalnya bisa saja kalau model gaya beda-beda antar daerah, tapi kemudian syariat mengatur seperti kalau untuk wanita mukminah harus hijab sempurna, tidak boleh menampakkan lekuk tubuh dan sebagainya, walaupun tadinya hukum pakaian. Maka tetap hukum asalnya boleh jadi gaya stylenya dirombak gimana, silakan selagi memenuhi peraturan syariat seperti jangan menampakkan lekuk tubuh, tidak boleh khususnya bagi wanita menampakkan tabarruj misal kata, termasuk urusan isbal ini masalahnya. Karena apa? Nabi kemudian menetapkan bahwa bagi laki-laki di antara aturan syariat tidak boleh laki-laki itu melakukan isbal. Isbal itu anak peringkas saja, yaitu fokusnya sebetulnya isbal itu bisa meliputi pada baju, gamis juga. Tapi yang banyak dibahas di kita ini umumnya pada semacam celana, sarung dan yang sejenisnya.
di mana dalam hal ini isbal ini sudah dinyatakan sebagai perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan, dalam hal ini pertama Muhammadiyah sendiri meyakini hadis tentang larangan isbal ini bahkan mencapai mutawatir. Ya, kalau mutawatir itu pasti sahihnya, dan Muhammadiyah sangat meyakini hal ini. Itu ditetapkan mencapai, dan kita sepakat. Karena sebagaimana nanti anak akan sebutkan, hadis tentang larangan isbal ini datang dari banyak sahabat. Ya, banyak yang nanti akan kita sebutkan sebagian hadisnya. Jadi dalam hal ini kita sepakat dengan pihak Muhammadiyah juga yang menetapkan bahwa larangan isbal itu, hadis-hadis yang menunjukkan larangan isbal bagi laki-laki itu mutawatir. Alhamdulillah kita menyepakati dalam hal ini. Selanjutnya yang jadi masalah, inti utamanya masalah isbal, garis dasarnya begini. Kalau secara garis besar hadis-hadis tentang larangan melabuhkan kain, ya, sarung, celana melebihi mata kaki, atau tadi yang disebut isbal, ya khusus ini bagi laki-laki. Ini kalau dibagi garis besarnya hadisnya ada dua kelompok. Pertama, yang mengharamkan isbal bagi laki-laki mutlak sifatnya. Yang disebut mutlak ini tidak disebut alasannya Anda mau karena sombong atau tidak sombong, pokoknya haram. Ini kelompok hadis yang membicarakan tentang isbal. Contoh satu saja Anda sebut, Sahih Bukhari 5450. Kata Nabi, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki dari kain yang dikenakan kita bagi laki-laki, maka itu tempatnya di neraka. Di sini Nabi tidak menyebut yang dengan sombong misalkan, tidak. Pokoknya mutlak, setiap apapun, sarung, celana yang dikenakan lelaki yang melampaui minal ka'bain. Ka'bain itu dua mata kaki. Ya, ini disebut hadis mutlak. Belum disebut di sini yang karena sombong atau dalam kondisi apapun, mau sombong mau tidak sombong, pokoknya haram aja. Ini jenis hadis pertama terkait hadis terkait isbal. Yang kedua, ada pula hadis yang menunjukkan haramnya isbal ini dihubungkan ternyata dengan jika sombong. Ini yang disebut hadis muqayyad. Muqayyad itu terikat gitu. Jadi kalau hadis yang pertama mutlak, umum, masuk sifatnya umum lah, ya. Walaupun nanti beda khos, mutlak, muqayyad. Anda tidak punya waktu untuk merinci ini, ya. Intinya hadis yang pertama sifatnya mutlak, pokoknya siapapun Anda, lelaki maknanya, yang mengenakan kain, sarung atau celana melebihi mata kaki, maka tempatnya di neraka, diancam oleh Nabi SAW. Ya, mau dilakukan sombong ataupun tidak sombong, nggak disebut, pokoknya nggak boleh sombong, apalagi nggak sombong juga haram, itu mutlak sebab. Tapi di hadis lain ada pula yang mengaitkan ini hanya jika dengan unsur kesombongan yang jadi unsur utamanya, seperti ya dalam satu hadis Sahih Bukhari 5783 dan Muslim 2085. La yanzurullah ila man jarra thawbah khuyala. Allah tidak akan sudi melihat orang yang menjulurkan pakaiannya. Dalam hal ini kita sekali lagi fokusnya ke celana, sarung dan sebagainya dulu. Ya, di sini khuyala,
karena sombong di sini. Jadi ada penetapannya sombong, melakukan tadi menjulurkan ya kain melebihi mata kaki karena sombong di sini. Yang karena sombong ini disebut muqayyad, pengikat. Nah, kesimpulan kalau menurut majelis tarjih sesuai dengan kaidah usul fikih, hamlul mutlaq alal muqayyad wajibun. Maksudnya begini, jika ada nas yang sifatnya mutlak, ya masih mutlak tadi, siapa yang kainnya di bawah mata kaki, tempatnya neraka, ini masih mutlak. Kemudian ada pula hadis yang mengikat spesifik tadi karena sombong, maka seluruh hadis-hadis yang mutlak itu wajib diartikan kepada yang muqayyad. Yang nggak boleh itu semuanya, yang haramnya karena sombongnya semua. Sebab sombong ini jadi ilat hukum, sebab hukum, penyebab utamanya. Karena itu jika dilakukan semuanya karena sombong baru jadi haram. Kalau nggak sombong ya tidak haram katanya. Jadi hadis yang mutlak itu harus dibawa pengertiannya kepada yang muqayyad. Ini seperti itu. Lalu satu hadis utama yang dijadikan penguat ini adalah, dan hadis ini terkenal, mungkin antum juga sering mendengar tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sarungnya itu menjulur sampai menyentuh tanah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq berkata ke Nabi ya akan hal itu, lalu Nabi mengatakan kamu melakukan hal itu bukan karena sombong. Rinciannya nanti akan Anda sebut di bagian paling belakang. Dari hadis ini katanya ini menunjukkan kalau bukan karena sombong tidak haram. Ya, ini jalan pemikiran umum dulu supaya antum pahami dulu. Nah, ikhwan, jika ini telah jelas, maka dapat disimpulkan, dan ini sebetulnya bukan cuma pihak Muhammadiyah saja, bahkan pihak-pihak lain pun yang berpendapat bahwa isbal bagi laki-laki itu haram jika karena sombong. Ya, ini juga dipegang oleh hampir banyak ulama. Juga kelompok lain sama, tak sedikit yang punya pendapat seperti ini. Ya, nah dalam hal ini, ana secara pribadi tadi maka ana sebutkan ini sebagai ikut urun rembuk. Ya, bahan pemikiran, bahan kajian. Anak ini dalam hal ini menyebutkan bahwa dalam masalah isbal ya tidak berlaku hukum mutlak muqayyad. Jadi anak dalam hal ini tidak sependapat bahwa pengertian mutlak ini harus dibawa ke muqayyad. Artinya isbal yang haram itu kalau yang karena sombong semua. Pokoknya setiap hadis itu ditafsirkan yang karena sombong gitu. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau bukan karena sombong ya menjadi tidak haram. Anak akan sebutkan sejumlah dalil alasan yang menunjukkan tidak mungkin dalam hal ini ya pengertian hadis-hadis yang melarang pengenaan atau pemakaian sarung atau celana panjang bagi laki-laki ini ya harus ditafsirkan yang haram isbal itu kalau yang sombong. Bahkan
kita akan tunjukkan walaupun tidak sombong bagi laki-laki itu, dia melakukan isbal tetap haram, mutlak sifatnya. Mau sombong, mau tidak sombong, haram. Dan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad, membawa dalil yang mutlak ke muqayyad dalam hal ini tidak tepat. Mari anak akan sebutkan beberapa alasan umum dulu. Alasan pertama, ya, jika alasan utama haramnya isbal itu semata-mata tadi karena unsur sombong, ya, dan jika tidak sombong itu boleh maksimal makruh, maka kita katakan, bukankah sombong itu urusan hati? Sombong tidak sombong itu urusan hati. Sementara kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memeriksa hati orang. Bisa saja si fulan kita tanya, fulan kenapa Anda isbal? Yaitu kenapa Anda menurunkan sarungnya, menjulurkan sarung atau celana panjangnya sampai melewati mata kaki. Lalu dia jawab, kan saya tidak sombong. Loh, urusan tidak sombong kan kita nggak pernah tahu. Itu urusan batin, urusan dia dengan Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia benar yang dia sampaikan? Tentu memang hukum asalnya baik sangka. Tapi bukankah hukum kita di dunia ini yang diberlakukan kepada orang hukum zahir? Ini yang pertama dulu. Kalau urusannya urusan sombong. Kalau urusan sombong yang tidak, ini yang pertama. Yang kedua, jika sisi sombong jadi ilat hukum, ya, alasan utamanya pokoknya karena sombongnya, tentunya walau tidak isbal, ya, orang ini tidak isbal, tapi sombong, haram juga. Kalau urusan sombong mah, mau dia isbal, mau dia tidak isbal, sombong itu di perkara manapun haram. Enggak ada urusan dia mau isbal. Apakah kalau orang celananya cingkrang, ya, walaupun sombong, boleh? Karena yang penting unsur utamanya sombong. Tentu tidak begitu. Walaupun orang ini celananya cingkrang, kalau sombong, tentu dosa. Apalagi sudah celananya kengser, maaf ya, sudah dia ini isbal, sombong, lebih parah lagi ini tentunya. Sebab sombong ini urusan hati. Jadi kalau begitu, kalau jadi urusan sombong, tentu nggak ada manfaatnya perintah untuk Anda jangan isbal. Karena apa? Kesombongan jadi temanya. Kalau kesombongan mah, mau isbal mau tidak, sombong itu nggak boleh semua. Isbal sombong nggak boleh, tidak isbal sombong haram juga, sama. Lalu apa bedanya membedakan kasus ini? Ini alasan kedua, ya, yang menunjukkan bukan fokusnya, bukan urusan si fulan melakukannya sombong atau tidak. Ya, mutlak kemukoyan tidak seperti itu. Alasan ketiga, sekarang kalau kita bertanya ke seseorang, mengapa kamu tetap isbal? Yaitu celananya atau sarungnya, hai bulan, sampai menyentuh tanah, melewati mata kaki misalkan. Lalu orang ini jawab, saya melakukan ini karena tidak sombong. Bukankah pernyataan dia tidak sombong itu termasuk kesombongan? Oh, Anda menganggap Anda tidak sombong, hebat banget. Dia mentazkiyah dirinya sendiri. Pernyataan dia dirinya tidak sombong itu kesombongan. Gitu. Bagaimana dia akan mentazkiyahi dirinya sendiri? Ya, ini ikhwan azanillah wa iyyakum, itu yang ketiga. Yang keempat,
Ya, ini salah satu yang menarik dan dalil ini dalil terkuat. Ya, Nabi bahkan menyebut isbal itu adalah kesombongan. Zatiyahnya isbal dianggap oleh Nabi sebagai suatu kesombongan, tidak mempertimbangkan orang yang pelakunya. Si pelakunya niatnya sombong atau tidak sombong, tidak dipertimbangkan oleh Nabi. Nabi secara mutlak menegaskan isbal bagi laki-laki itu kesombongan. Ya, bukan pelakunya sabodo. Mau sombong, mau tidak sombong, terserah. Mana dalilnya? Mari kita lihat. Kata beliau SAW dari hadis bersumber dari Jabir bin Salim radhiyallahu anhu, wa iyyaka wa isbal al-izar, jauhi isbal. Kata Nabi, jauhi. Jangan sampai anda ini para lelaki isbal. Mengapa? Beliau menyebutkan fa inna isbalahu minal mukhayyalah. Karena isbal itu kesombongan. Nabi di sini menyebutnya isbalnya itu kesombongan, bukan orangnya, isbalnya. Jadi isbal dengan kesombongan ini dianggap sebagai sesuatu yang menyatu. Lepas pelakunya mau melakukannya sombong tidak, isbalnya sendiri itu sudah bagian kesombongan. Ditambah, ini belum selesai hadisnya, wa innallaha la yuhibbul mukhayyalah. Allah tidak menyukai kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud 5209, Tirmidzi 2722. Kata Al-Hafidz dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah juz 5 halaman 322 sahih. Kata Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud 4084 sahih. Rahimahumullah. Ikhwan azanillah wa iyyakum. Coba dari hadis ini kita jelas menunjukkan, kalaupun mereka mengatakan isbal itu haram kalau karena kesombongan, anggap saja kita terima. Dan Nabi mengatakan setiap bentuk isbal itu kesombongan, sudah masuk. Tidak mempedulikan pelakunya gitu, motif pelakunya. Tapi dan zatiyahnya Nabi sudah menyebutkan isbalnya itu. Ya, tidak mempedulikan motif pelaku, awas. Beda. Ya, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, setelah menyebut hadis tadi, beliau mengatakan wahasil, kesimpulannya anal isbala yastalzim jarrathau. Isbal itu berkonsekuensi menjulurkan pakaian melebihi batas syariat. Wa jarrathau yastaljibul khuyala, dan menjulurkan pakaian melebihi batas syariat, yaitu tadi melewati mata kaki, berkonsekuensi itu al-khuyala, kesombongan. Walau lam yaksud al-ilbas al-khuyala, walaupun si pemakai itu katanya tidak bermaksud sombong. Di sini difahami Ibnu Hajar rahimahullah, ya, pokoknya isbal itu karena zatiyahnya disebut Nabi kesombongan, walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong, sudah dianggap sombong dalam hal ini. Walaupun pelakunya tidak berniat sombong. Ya, lalu Al-Hafidz menyebut tadi hadis yang barusan kita sampaikan. Ya, ini lihat dalam Fathul Bari juz 10 halaman 264. Senada dengan ini disampaikan oleh Ibnul Arabi rahimahullah. Beliau mengatakan la yajuz li rajulin ayujawaz bi thawbihi,
Tidak boleh seorang laki-laki yang dia ini menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya, isbal, wa yaqul la utakabbir fi. Saya ini isbal bukan karena saya sombong. Tidak boleh begitu katanya. Intinya apa? Li'anal tilkal ilah laisat fi. Intinya sama, kata Ibnu Hajar tadi, li'anna nahi qad tanawal lafdan. Karena pengertian ini sudah tercakup dalam lafaz hadis tadi. Isbal itu kesombongan itu sendiri. Jadi kalau aneh kalau Anda ngomong, kenapa Anda isbal? Kan saya tidak sombong. Isbalnya kesombongan, Anda ngomong nggak sombong. Ini maksudnya. Ya sudah masuk katanya. Ya, ini kata Ibnu Arabi rahimahullah, sama penjelasannya seperti apa yang disebut oleh Al-Hafidz rahimahullah. Maka beliau katakan bal itolah lillah dalah ala takabburihi, bahkan sejatinya menjulurkan pakaian yang ia kenakan melebihi batas tadi itu menunjukkan kesombongannya katanya, yaitu kesombongan. Itu tak peduli Anda niatnya apa, maknanya seperti itu. Ya, lihat Aidatul Ahwazi juz 7 halaman 238. Nah, ikhwan, jika demikian, maka kalaupun ada perkataan larangan isbal itu jika dilakukan karena sombong, sekarang terjawab. Nabi sendiri yang telah menetapkan, bahkan ya, beliau mendefinisikan isbal itu sebagai sebuah kesombongan tanpa mempertimbangkan motif pelaku. Itu sudah sombong. Jadi kalau mau konsekuensi, yaitu kesombongan. Apalagi udah ditambah gitu, kenapa kamu masih isbal? Karena saya nggak sombong. Loh, Nabi menetapkan itunya sebagai kesombongan. Anda mengatakan saya tidak sombong, ini kesombongan gitu. Ya, ini yang Anda maksud untuk mempertegas. Ya, selanjutnya alasan lain. Ya, andai kata kesombongan ini yang menjadi alasan utama atau ilat haramnya isbal, maka tentu saat Nabi memperingatkan atau menasehati sahabatnya yang saat itu mungkin masih isbal, ya, tentu Nabi akan tanya dulu, hai fulan, kamu tuh masih isbal karena sombong atau karena apa? Nanya dulu. Sebab kalau memang itu ada kaitan dengan kesombongan, berarti Nabi dituntut kalau pengen memperingatkan sahabatnya yang mungkin waktu itu lalai, lupa, atau faktor lain seperti yang nanti Anda sebutkan satu-satu nasnya, Nabi harus dia awali dahulu. Si fulan, loh kamu kenapa celananya isbal? Sombong bukan? Enggak Nabi, saya melakukan ini bukan karena sombong. Ya udah boleh gitu. Nabi tidak pernah menanyakan motif. Yang beliau lihat dohir. Pokoknya lihat ada sahabatnya yang celananya, sarungnya melampaui batas mata kaki, segera beliau peringatkan tanpa mempedulikan motif. Dan ini yang akan Anda sebutkan beberapa dalil spesifik yang menunjukkan bahwa isbal bagi laki-laki itu mutlak haram. Ya, sekalipun yang berbuat isbal itu menyatakan bahwa dia melakukan itu tidak berniat sombong. Dan sekaligus ini menunjukkan tidak berlaku membawa hukum mutlak pada yang mukoyat. Ya, anak akan sebutkan lebih spesifik. Dalil pertama, tidak ada di muka bumi ini manusia yang lebih bersih hatinya dari sifat sombong yang melebihi tentu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil Nabi kita sombong. Tapi mari kita lihat
apa yang dikisahkan oleh Ubay bin Khalid al-Muharibi radhiyallahu anhu ketika menceritakan apa yang dikenakan oleh Nabi, pakaian Nabi. Beliau pernah mengatakan, "Fanadhortu fa idza izaruhu ila nisfi saqoi." Aku pernah melihat sarung yang dikenakan Nabi, maka kulihat ujung paling bawah sarungnya, mentoknya itu di pertengahan kedua betis, pertengahan betis. Ini riwayat Tirmidzi dalam Asy-Syama'il 121. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mukhtasar Syama'il 97 sahih. Sisi pendalilan, andai sisi kesombongan jadi ilat hukum, di mana ya yang tidak boleh itu hanya kalau yang sombong. Tentu Nabi bukan orang yang sombong, tapi mengapa tak ada boleh disebut satu pun riwayat yang menunjukkan Nabi secara sengaja isbal? Nabi ya sarungnya, celananya, gamisnya isbal misalkan. Bahkan yang ada riwayat di sini, Nabi sarungnya tidak melebihi pertengahan betis. Padahal dia manusia yang paling bersih dari sombong. Apakah kita yang mengatakan saya isbal karena tidak sombong, antum lebih hebat dari Nabi SAW? Sementara Nabi saja yang manusia terbaik yang nggak mungkin ada kesombongan tidak mau isbal, bagaimana mungkin antum bisa lebih bersih? Ini dalil yang sangat jelas ya. Makanya ikhwan, ada kasus menarik ya terkait hadis tadi. Sebetulnya kalau lebih lengkapnya menarik, yaitu ya saat Nabi melihat Ubay bin Khalid tadi ya itu isbal, langsung beliau berkata, irfa izaro fa innahu atqa. Ya, hai Ubay, tolong angkat kainmu, celanamu, sarungmu, karena hal itu akan lebih suci. Ya, jangan sampai kau isbal, angkat, jangan melebihi mata kaki. Apa jawaban Ubay saat itu? Ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Ya Nabi, tibang yang saya pakai ini pakaian yang bergaris-garis hitam putih. Menganggap ini hanya jenis pakaian doang, seni. Masa sih harus diatur? Ya tidak boleh melebihi ya mata kaki. Ini kan sejenis biasa pakaian itu. Langsung Nabi mengatakan ya setelah jawaban Ubay tadi, ammalaka fiyya uswah, apakah engkau tidak sudi menjadikan aku sebagai teladan? Ini justru dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwa yang dilakukan ini tadi, sekalipun tadi urusan pakaian, hukumnya hukum awal yang muamalah, silakan manusia. Tapi ketika Nabi sudah mengatur, sekelas Nabi pun tidak mau melakukan isbal, maka Ubay pun ketika saya begini kan ini tren, kalau zaman kita ya ini kan cuma tren, kata Nabi, kamu tidak mau menjadikan aku teladan. Ini aku ini nggak pernah isbal, kalau makna bebasnya. Ya, ini ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Sekarang itu yang pertama. Ini sekelas Nabi, ya. Dalil kedua sekarang. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku dalam keadaan sarungku ini melewati mata kaki. Isbal. Jadi ini kelasnya Ibu Umar. Sekali lagi ulangi, kelas Ibu Umar radhiyallahu anhu. Anak tanya dulu, adakah satu saja di antara kita
yang berani menyatakan Ibnu Umar itu orang yang sombong? Sudah pasti tidak ada orang yang beriman mengatakan Ibnu Umar sombong, ya, sekelas beliau. Ya, jika sudah dipahami, kita kembali lagi tadi. Jadi Nabi waktu itu melewati Ibnu Umar, keadaan ya sarungnya isbal, pakai sarung sampai menyentuh tanah, melewati mata kaki. Langsung waktu itu Nabi bersabda, "Ya Abdullah, irfa' izar." Wahai Ibnu Umar, angkat sarungmu, jangan sampai kamu isbal, angkat. Farofa'u, maka aku pun segera mengangkat sedikit, ya, diangkat. Tadinya nempel ke tanah sarungnya ini, ya, diangkat dikit gitu. Langsung Nabi mengatakan, "Zid, kurang segitu, tambah lagi." Maksudnya jangan sampai di bawah mata kaki. Zid, tambah lagi. Maka dikatakan fazitu, maka aku pun semakin angkat lagi, ya, dengan posisi sampai di atas mata kaki. Lalu dikatakan famaziltu atakhurroha ba'd, ya, setelah itu, sejak kasus itu, aku selalu memperhatikan sarungku, celanaku, kain yang aku kenakan itu, ya, jangan sampai ini terjadi lagi, yaitu isbal. Sejak kasus aku ditegur Nabi. Lalu faqala ba'dul qaum ila aina, sebagian orang lalu tanya, waktu itu engkau mengangkat sarungmu sampai batas mana diangkatnya? Mata kaki atau apa? Dijawab, ansof as-sa'oin, ya, sampai pertengahan kedua betis, sama seperti yang dipakai Nabi. Nabi itu sampai pertengahan betis, aku pun begitu. Ya, ini hadis Sahih Muslim nomor hadis 2086. Hadis ini ada banyak yang bisa kita ambil sisi pendalilan. Yang pertama, tidak diragukan di antara manusia yang paling terbaik setelah Nabi itu adalah salah satunya Ibnu Umar. Ya, mustahil, sangat-sangat mustahil sekelas beliau, ya, itu memiliki sifat sombong, ya. Nah, jika kepada orang sekelas beliau saja Nabi tetap memperingatkan agar jangan sampai sarungnya melampaui mata kaki, dan langsung ditaati, ya, ini menunjukkan yang dihukumkan oleh Nabi adalah sisi zahir yang nampak. Nabi tahu nggak mungkin masa sekelas Ibnu Umar itu sombong, tapi hukum zahirnya bahwasanya isbal itu sendiri kesombongan masalahnya. Ya, hukum dasarnya semua isbal bagi lelaki kesombongan. Dan andai itu sisi pertama, sisi kedua, andai alasan kesombongan jadi alasan utama, tentu tadi Nabi sebelum menegur Ibnu Umar dalam hadis tadi bertanya, kamu melakukan itu sombong karena sombong atau apa? Ya, itu sisi kedua. Tidak ditanya, langsung ditegur. Ya, walaupun Nabi tahu ini bukan karena kesombongan, sudah pasti kalau sekelas sahabat begini. Itu yang kedua. Yang ketiga, andai kaidah tadi hamlul mutlak alal muqayyad, membawa lafaz yang mutlak semuanya dibawa kepada muqayyad dalam kasus isbal ini benar, bisa saja waktu itu Ibnu Umar menjawab, ya Nabi, kan yang nggak boleh itu kan kalau isbal karena kesombongan. Aku melakukan ini tidak karena sombong. Persis seperti orang-orang sekarang yang kalau diingatkan, jangan isbal, itu kan kalau sombong. Kalau saya mah nggak sombong. Setelah sahabat besar aja begitu diperingatkan Nabi, nggak jawab kayak kita hamlul muqayyad alal mutlak, langsung oh iya nggak boleh, sudah. Bagaimana masa kita orang
orang sekelas kita ngomongnya seakan lebih hebat dari sahabat yang mulia ini. Allahul musta'an. Ya. Dan ini diperkuat tadi di ujung hadis. Sejak saat itu aku selalu memperhatikan agar sarung yang aku kenakan atau celana tidak lagi menyentuh melewati mata kaki. Berarti ini selanjutnya tidak mau lagi dilakukan. Andai kata urusan kesombongan jadi ilat hukum tadi, tentu ya nggak apa-apa lah sesekali misalkan. Tidak. Ini menunjukkan sekali lagi larangan isbal ini mutlak tanpa mempertimbangkan pelakunya motifnya sombong maupun tidak, dianggap kesombongan, hukum dhahir. Itu dalil yang kedua. Masuk dalil ketiga. Dalil ketiga ini lebih jelas lagi. Dari Syarif radhiyallahu anhu. Absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajurru izarah. Suatu ketika dari kejauhan Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dia ini berjalan seraya sarungnya itu isbal. Gampangnya begitu. Sarungnya itu terjulur sampai ke tanah, nyentuh tanah, isbal. Fa asra'a ilaihi aw harwal. Maka ya, saat itu segera Nabi berjalan cepat, ya, jalan cepat, ngejar laki-laki tadi. Coba lihat Nabi, semangat beliau untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dikejar nih. Ini siapa ini? Kainnya isbal nih, sarungnya, celananya dikejar oleh Nabi. Begitu mendekat, langsung Nabi ingatkan, irfa izarak wattaqillah. Hei fulan, angkat sarungmu, jangan isbal. Takutlah kamu kepada Allah. Apa jawaban laki-laki ini? Ternyata sahabat ini menjawab, ini ahnafu tastok kuruk batai. Ya Nabi, ini jujur saya ini menutupi kakiku ini. Ya, ditutup sampai bawah karena kakiku ada cacat. Yaitu kakinya kalau istilah medis sekarang berbentuk huruf O, kayak nempel gitu. Karena malu saya lakukan itu, saya tutupi sampai ke bawah karena cacat gitu. Mendengar ini, tahukah kita apa komentar Nabi? Irfa izarok, tetap angkat kain sarungmu, fa inna kulla khalqillah azza wa jalla hasan. Sungguh semua ciptaan Allah itu baik. Tetap kau angkat, walaupun kau cacat, nutupi kakinya yang cacat gitu. Malu kalau kebuka, jadi ditutup semua sampai nutupnya sampai bawah. Karena kalau singkap malu. Oleh Nabi tidak diberi dispensasi. Akhirnya laki-laki ini mengangkat sarungnya sampai di atas mata kaki. Bahkan dikatakan famaru iya dzalika rajul ba'du illa izaro yusibu ansofu saqoihi au ila ansofi saqoihi. Ya, sejak saat itu lelaki tersebut tidak lagi pernah terlihat kecuali selalu sarungnya sebatas pertengahan kedua betis. Sejak kasus itu terus sampai wafatnya. Hadis ini riwayat Ahmad 18656, Tobroni dan lain-lain. Kata Ibnu Katsir dalam Jami'ul Masanid nomor 5198 sahih, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 1441 sahih atas syarat Bukhari Muslim. Ya, jadi kesahihannya tidak diragukan lagi. Ada beberapa sisi pendalilan hadis ini yang menarik, yang menunjukkan tidak benar alasan pengharaman isbal bagi laki-laki itu karena semata-mata alasan kesombongan, dan juga tidak berlaku tadi membawa mutlak alal muqayyad. Pertama, dari hadis tadi ada sisi pelajaran.
yang dinasehati oleh Nabi saat itu adalah seorang sahabat. Kita tahu tidak ada generasi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul selain sahabat radhiyallahu anhum. Itu sudah kita sepakati. Jelas sahabat adalah kelompok manusia yang paling jauh dari sifat tercela, apalagi dari sifat sombong. Walau begitu, ya, sahabat yang diingatkan Nabi itu pun, ya, sudah sahabat punya alasan. Alasannya kakinya cacat, malu, bukan karena ada apa-apa gitu. Malu, ya, bukan sombong, jelas-jelasan, dan itu disampaikan langsung di hadapan Nabi. Aku ini kakinya cacat, bahasa bebasnya. Ya, bukan karena sombong, tapi Nabi tetap tidak memberikan keringanan dan tetap memerintahkan agar sahabat itu mengangkat sarung atau kainnya di atas mata kaki. Dengan demikian, kesimpulan ketiga, andai kata kesombongan merupakan tadi penentu utama diharamkannya isbal bagi laki-laki, ya, sudah tentu, ya, pertama Nabi akan nanyakan dulu, kamu ini melakukan ini karena sombong atau enggak? Pertama. Kedua, ya, apalagi sahabat ini setelah ditanya oleh Nabi, diperintahkan angkat, sudah memberi alasan. Ya Nabi, saya begini bukan karena sombong, tapi karena menutupi cacat. Nabi tetap enggak memberi izin. Ini kelas sahabat. Ya. Jadi andai kata tadi mutlak kemukoyan, ya, dari alasannya juga karena sombong, bisa saja sahabat tadi lebih layak untuk diberi keringanan. Yang jadi pertanyaan, jika sekelas sahabat tidak diberi uzur oleh Nabi, walaupun itu sudah jelas alasannya cacat, ketika dia isbal tidak diberi rukhsah, bagaimana lalu sekelas kita yang bukan sahabat, tidak cacat lagi? Udah kita ini sahabat, nah kita bukan sahabat, tidak cacat, kita nggak mau isbal, ngomongnya kan saya nggak sombong. Antum lagi yang ini kelas sahabat yang sudah pasti lebih bersih jiwanya, bahkan karena ada alasan sekalipun karena cacat tidak diberi izin. Bagaimana kalau Nabi melihat hari ini kelas kita, lihat model kita, kamu kenapa isbal? Model kelas kita lagi bukan sahabat, kita ini manusia generasi akhir yang semakin hari makin buruk, dan kita melakukan itu bukan karena cacat. Lalu kita ngomong, ya Nabi, saya begini, kan yang penting ini membawa mutlak kepada yang mukoyah. Misal kata, kira-kira Nabi ngasih izin lagi nggak ke kita? Kalau mau ngasih dispensasi, lebih layak sahabat tadi dikasih izin oleh Nabi. Bahkan sudah memberi alasan, saya begini karena sombong, bukan karena sombong, tapi karena cacat. Tidak dikasih izin, tak angkat. Bagaimana nih kalau Nabi melihat hari ini? Katakanlah kita yang masih maaf isbal ditanya, kamu kenapa masih isbal? Kan saya nggak sombong Nabi. Loh, jawabannya gimana Nabi? Kita lagi yang kelas model kita manusia akhir, ini kelas sahabat lagi. Jadi ini menunjukkan penerapan membawa semua hadis isbal yang mutlak dibawa kepada yang mukoyan, ataupun tadi semua diartikan yang haram itu karena sombong, dengan melihat dalil-dalil tadi termasuk hadis yang itu akan runtuh. Karena sulit dijawab, bagaimana dengan ini? Ya, itu penjelasannya. Sekarang kita lihat kepada dalil keempat. Ada asar sangat panjang, maka analitas. Suatu ketika setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh orang Yahudi, ya, dan beliau, ya, saat itu sakit parah yang menghantarkan kepada kewafatan beliau. Ya, setelah beliau mengimami sholat ditikam oleh orang Yahudi, ya,
Beliau sakit parah yang kemudian nggak lama setelah itu beliau wafat. Radhiyallahu anhu. Orang berduyun-duyun sahabat menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum wafat, menjelang. Umar bin Khattab radhiyallahu katakan sudah mendekati sekarat. Orang pada datang, tiba-tiba di situ ada seorang anak muda, ya datang ke situ menjenguk Umar radhiyallahu anhu. Ya beliau memuji Umar, ya bertanya dan sebagainya seperti biasa orang menjenguk di mana. Setelah selesai, anak muda ini mau pulang, ya pas mau pulang, rupanya Umar bin Khattab melihat anak muda ini isbal celananya, sarungnya melebihi mata kaki. Coba bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan sebut saja hampir sekarat, melihat begitu beliau masih mencoba melakukan amar ma'ruf. Mari kita lihat sambungan hadisnya. Falamma adbaru idza izaruhu yamassul ard. Waktu pemuda tadi pergi yang baru saja nengok, ya Umar melihat anak muda itu sarung atau celananya nyentuh tanah, isbal. Langsung, ya ruddu alayyal ghulam. Beliau perintah sahabat, coba panggil lagi anak muda tadi. Tolong. Beliau memerintahkan sahabat lain yang sahabat senior yang di situ, panggil lagi. Lalu anak muda itu mendekat ke Nabi. Tahukah kita apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa' thawbak fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Angkat sarungmu, jangan isbal, karena hal itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Sahih Bukhari 3424. Sisi ya, kemudian dalam sebelum mana menyebut sisi pendalilan, bahkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor 24829, ya ada penjelasan Umar bin Khattab pun pernah memotong kain seseorang yang bekas isbal, karena isbal langsung ambil atau pisau atau gunting, entahlah pokoknya digunting atau ini sampai sahabat yang meriwayatkan sampai bisa melihat bekas benang-benangnya keluar akibat potongan itu karena isbal, potong langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, apa sisi yang menarik dari kisah Umar bin Khattab ini? Pertama, seandainya perkara isbal ini dikaitkan dengan larangan, ya dengan kesombongan, ilat hukumnya sombong, semantoknya kalau nggak sombong nggak apa-apa. Pertama sudah jelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat melihat anak muda ini pakai celana yang isbal, akan tanya dulu, anak muda, kamu celananya begini karena sombong atau bukan? Nanya motif dulu. Tidak dilakukan. Hukum dohir. Sebab tadi seperti yang Anda sampaikan di hadis yang paling pertama, bahwasanya isbal itu sendiri adalah al-khuyala. Isbal itu adalah sudah merupakan bentuk kesombongan tanpa melihat motivasi pelakunya. Motivasinya mau ngaku sombong, mau ngaku kata bodoh. Yang jelas isbal itu adalah sesuatu yang bagian integral, bagian kesombongan tanpa mempertimbangkan motif pelakunya. Juga ini dibuktikan hadis ini di satu dalil-dalil tadi. Enggak mungkin ini ditafsirkan kalau semata-mata sombong itu, mutlak kemukoyan, tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat anak muda ini dalam kondisi bahkan mendekati sekarat, masih sempatnya, anak muda, angkat sarungmu. Enggak, kamu melakukan ini karena sombong apa tidak? Ini. Bahkan anak muda ini, awas, langsung diikuti. Kalau ternyata ini memang benar seperti yang dikatakan, maaf, ulama-ulama sekarang, motifnya hanya karena sombong, bisa saja anak muda tadi jawab, wahai Umar, bukankah yang mutlak dibawa kepada yang mukoyan? Ya, misalkan, ya, ini kan perintah ini mendebat Umar di Khattab radhiyallahu anhu. Aku kan melakukannya bukan karena sombong, kan nggak masalah. Tidak. Awas,
jangan nanti punya begini, jangan-jangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum tahu kaidah membawa mutlak kepada yang mukoyat, atau anak muda ini nggak ngerti kaidah usul fikih. Ya lucu banget. Tentu sahabat ini lebih paham, walaupun nama istilahnya bukan kaidah usul fikih zaman dulu. Kaidah usul fikih baru sekarang dibikin ulama untuk memudahkan. Tapi prinsip hukumnya yang mereka ngerti. Andai kata ini mutlak, ini mukoyat, ya semua lebih paham dari kita. Enggak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pula pemuda tadi pasti lebih pintar dari kita. Bisa aja pemuda tadi menjawab, bukankah ini mutlak? Bawa ya kepada mukoyat. Bukankah karena ini saya nggak sombong, jadi nggak masalah? Tidak. Dan itu bukan cuma satu kasus masalahnya. Kalau dikatakan mungkin kan hadis-hadis sebelumnya sama, tidak berlaku mutlak mukoyat. Enggak ada satupun dari peristiwa yang tadi Anda sebutkan. Sudah berapa dalil? Enggak ada yang mutlak mukoyat. Enggak. Aku tidak karena sombong. Tidak ada. Semua begitu diperingatkan melakukan. Kenapa? Jangan dianggap sahabat itu nggak ngerti kaidah usul fikih. Awas. Ya, karena sahabat nggak paham kaidah usul fikih membawa mutlak kepada yang mukoyat. Lucu banget kalau ada yang berpendapat begitu, parah. Itu dalil yang keempat. Sekarang dalil yang kelima. Ya, dalil yang kelima. Ini Anda anggap dalil yang terakhir. Ya. Dalam Sahih Bukhari 5450. Nabi bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari jenis kain yang kita pakai, mau sarung, mau celana, bagi laki-laki yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Coba kita lihat hadis ini. Di sini objek yang dituju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakaiannya, bukan pelaku. Sebab Nabi menyebutnya bukan bukan orang. Apa-apa yang dikenakan melebihi mata kaki bagi laki-laki, maka dia di neraka. Nabi nggak bicara orang yang di hadis ini apa-apa. Objeknya sekali lagi bukan kepada pelaku, tapi kepada jenis pakaiannya. Bukan pelakunya siapa, sombong nggak, pokoknya apapun yang dikenakan lelaki melebihi mata kaki, dia itu adalah di neraka, tanpa mempertimbangkan sombong atau tidak sombong. Mengapa? Karena sudah Anda sampaikan di awal bahasan bahwasanya sesungguhnya isbal itu zatiyahnya sendiri bagi laki-laki dianggap sebagai sebuah bentuk kesombongan tanpa melihat motifnya, motif pelakunya. Ini dalil yang amat jelas. Sebetulnya Ikhwan, masih sangat banyak ya dalil-dalil yang bisa Anda bawakan. Di sini sudah Anda siapkan sebetulnya lebih dari 10 dalil. Ya, tapi mengingat waktu, Anda cukupkan beberapa dalil tadi yang menunjukkan tidak tepatnya penerapan pengharaman isbal itu dikaitkan hanya dengan motif pelakunya jika sombong. Tidak tepat, karena tadi semua nas-nas tadi yang ditegur oleh Nabi itu sahabat yang hampir pasti tidak mungkin ada kesombongan, dan Nabi tidak pernah memeriksa dulu motifnya. Kamu sombong enggak? Berarti menunjukkan hukum dohir. Anda mau sombong mau kagak sabodo. Sebab sesungguhnya isbahnya itu sendiri merupakan sebuah kesombongan. Tidak ada kaidah dalam hal ini mutlak dibawa kepada yang mukoyat. Juga bukan kaitan ilat hukumnya sombong. Kalau mau sebetulnya Anda sudah siapkan di sini puluhan. Ya, Anda baru bawa beberapa. Ya, hanya karena mengingat waktu. Maka sekarang kita masuk bagian terakhir.
Di antara yang paling sering dijadikan orang dalih, saya tidak menyebut dalih atau dalil, biasanya kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Konon kabarnya Abu Bakar itu ya, walaupun kainnya melebihi mata kaki, tapi oleh Nabi dikatakan kamu bukan termasuk orang yang sombong, maka tidak mengapa. Ya, maka jawabannya, ayo kita lihat hadisnya yang lengkap, melihat dari awal sampai akhir, supaya istinbat hukum atau istidlalnya jelas. Benarkah? Sebab kalau kita justru melihat hadis ini lengkap, hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu anhu justru menunjukkan dalil Abu Bakar As-Siddiq sendiri radhiyallahu anhu tahu isbal itu hukumnya haram mutlak bagi laki-laki, mau sombong mau tidak sombong haram. Justru dari kasus Abu Bakar ini yang oleh sebagian dari teman-teman kita sering dianggap, kan Abu Bakar pernah itu motong hadis enggak lengkap. Coba kalau kita lihat hadisnya lengkap, yuk kita lihat hadisnya selengkapnya. Hadis itu sebetulnya gimana? Begini, Ibnu Umar mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, dan saat itu ada Abu Bakar di situ. Man jarra thawbahu minal khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang berani, singkatnya isbal, karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Ya, siapa yang berani melakukan isbal karena sombong, tidak akan melihatnya di hari kiamat. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq seringkali beliau pakai kain sarung. Salah satu kain sarung ini, salah satu sisinya melorot. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq itu tubuhnya kecil, sarungnya sering kegedean, lebih gedean sarungnya daripada tubuhnya. Maka beliau sering itu si sarung ini melorot salah satu sisinya, melorot lagi, diangkat lagi. Maka ketika Abu Bakar mendengar hadis larangan isbal tadi, langsung Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, in ahada syikai izari yastarhi illa an adu ahada dzalika min. Ya Nabi, seringkali salah satu sisi sarungku ini melorot. Ya, melorot karena enggak pakai pengikat gitu. Seperti kita sering pakai sarung melorot gitu, ya. Kecuali kalau saya mengangkat lagi, mengikat keras, baru bener lagi. Jadi Abu Bakar tuh sering sarungnya melorot lagi, diangkat lagi. Maka mendengar itu, apa komentar Nabi? Innaka lasta mimman yasna dzalika khuyala. Hai Abu Bakar, tentu kalau begitu kamu bukan termasuk orang yang sombong. Nah, sekarang kita hadisnya ini Sahih Bukhari 3465, Muslim 2085. Coba antum lihat hadis di atas lengkap. Justru hadis ini menunjukkan bahwa isbal itu haram secara mutlak, baik sombong, motif pelakunya sombong maupun tidak. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari hadis ini zahirnya menunjukkan beliau pun tahu pengharaman isbal bagi laki-laki ini sifatnya mutlak. Penjelasannya seperti berikut. Ya, andai ilat hukum tadi, isbal itu yang haram itu semata-mata alasan sombong. Ya, kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Ngapain Abu Bakar sampai radhiyallahu anhu ngomong ke depan Nabi, ya Nabi, sampai cerita ini, tapi kalau saya ini sarungnya sering melorot sendiri nih Nabi, tapi saya cepat angkat lagi. Ya, ngapain jelasin itu kalau hukumnya terkait dengan masalah sombong? Tidak. Sementara kita tahu kelas Abu Bakar As-Siddiq tidak mungkin sombong, apalagi menunjukkan
melorotnya sarung Abu Bakar itu bukan sengaja. Makanya di sini dikatakan melorot lalu diangkat lagi. Itu kan bukan sengaja, bukan karena kesombongan. Makanya tadi setelah itu Nabi pun menjawab ya bahwa engkau melakukan itu bukan karena kesombongan. Ini awas, bukan berarti Nabi membolehkan isbal bagi yang tidak sombong. Ini yang sering saya paham. Bagi yang tidak sombong boleh. Contohnya Abu Bakar. Ingat, Abu Bakar melorot itu bukan disengaja-sengajain melorot. Tubuh beliau kecil, sarungnya kegedean, maka seringkali melorot. Tapi tadi kalau aku tidak menjaganya, katanya sering melorot lagi. Itu menunjukkan faktor nggak sengaja. Makanya ikhwan a'azani Allah wa iyyakum ya, Ibnu Hajar rahimahullah saat menjelaskan hadis ini ya, beliau mengatakan karena sababu istirkha nakhafa jismi Abi Bakar, penyebab mengapa sering melorotnya kain Abu Bakar sarung itu karena Abu Bakar itu badannya kurus. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya, orang kurus sarungnya kegedean ya, kayak kita enggak diikat ya, sering melorot ya. Maka katanya ucapan Abu Bakar, namun saya selalu menjaganya ya, tetap diupayakan. Maknanya adalah Abu Bakar jika kainnya turun ya, itu beliau segera ya kena lalai, tetap berupaya menjaganya. Maka beliau kemudian Ibnu Habar menyebut satu hadis. Makanya di hadis dari riwayat Ma'mar bin Zaid ya bin Aslam yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkannya katanya apa? An izari yastarhi ahyanan, terkadang. Tuh, kadang-kadang berarti kan ini namanya ahyanan itu sesekali melorot, aku angkat lagi. Berarti kan bukan sesuatu yang sengaja. Ini kata Ibnu Hajar masih. Makanya Ibnu Hajar lalu mengatakan, "Fakana siddah kana yang idza taharrak bi masyi aw ghairi bi ghairi ikhtiyari." Nampaknya penyebabnya adalah lepasnya atau kendornya ikatan jika Abu Bakar sedang jalan. Ini rupanya mah kalau Abu Bakar sedang jalan maka lepas, kendor lagi ikatannya ya. Dan hal itu terjadi bukan karena sengaja. Ini kata Al-Hafidz radhiyallahu anhu sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari juz 10 halaman 255. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ya kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sering kali dijadikan orang sebagai dalil bolehnya ya orang ya dengan sengaja, awas, sengaja dia ini setiap hari juga isbal, ngomongnya enggak sombong. Alasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini enggak nyambung. Kalau Abu Bakar tadi enggak sengaja, sering melorot lagi, diangkat lagi. Lalu sekarang apakah orang-orang sekarang yang begitu juga karena melorot celananya? Bukan. Itu mereka mah sengaja. Bagaimana setelah begitu? Saya akan mengikuti apa yang itu Abu Bakar. Mana yang diikuti? Abu Bakar melakukan itu bukan faktor kesengajaan seperti tadi yang dijelaskan Abu Bakar oleh Al-Hafidz rahimahullah. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Atas dasar itulah tidak sedikit ulama yang akhirnya ya zahirnya menetapkan haramnya isbal walau tidak sombong. Dalam kitab Al-Adab Asy'ariyah juz 3 halaman 492 Ibnu Muflih pernah berkata, Imam Ahmad rahimahullah ya berkata, setiap yang panjangnya di bawah mata kaki bagi laki-laki, sarung atau celana, tempatnya di neraka. Tidak boleh
menjulurkannya sedikit pun pakaian itu melebihi itu mata kaki. Maka Ibnu Muflih mengatakan perkataan ini zohirnya adalah pengharaman. Pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lihat ada Syariah juz 3 halaman 492. Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari juz 10 halaman 269 mengatakan wa yustasna min isbalil izar mutlaqon. Ada yang dikecualikan dalam hukum isbal yang mutlak terlarang itu. Apa kalau yang dikecualikan? Yang dikecualikannya bukan karena unsur sombong, tidak, tapi kata Ibnu Hajar ma'asbaluhu li darurah, kecuali misalnya ada orang yang dia ini darurat terpaksa isbal. Contohnya apa? Langsung oleh Al-Hafidz dicontohkan kaman yakun bika baik jah masalan yu'zihi adba masalan. Seperti kalau ada orang yang pas di bawah mata kakinya ini ada luka. Kalau kita nyebut istilahnya koreng. Terpaksa kita kainnya ditutupkan. Ya. Kainnya nutupi. Ya, ini laki-laki nih. Ya, di bawah mata kakinya termasuk tadi ada koreng. Kalau tidak ada lubang. Lalat akan hinggap. Ditutup, kan ini isbal. Tapi ini isbalnya lidoruro, ya bukan karena disengaja-sengajain. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Kalau tidak ada solusi lain selain dengan begitu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, ikhwan, hal yang sama pendapat ulama yang mengharamkan mutlak isbal ini juga dikatakan Syekh Azim Abadi, ya, karena sekali lagi mengingat waktu, anak menyebutkan saja data-datanya, ya. Sebagaimana itu dikatakan Syekh Abadi rahimahullah, ya, saat menjelaskan satu hadis terkait masalah ini dalam Aunul Ma'bud juz 11 halaman 103. Juga ini pendapat Ibnu Arabi sebagaimana terdapat dalam Alidatul Ahwazi juz 7 halaman 238. Juga pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan isbal itu mutlak haram bagi laki-laki, tidak peduli motif orang yang mau sombong, tidak haram mutlak. Sama Ibnu Hazm, lihat Al-Muhalla juz 3 halaman 329. Juga ini fatwa Lajnah Ad-Daimah, ya, di mana di situ dikatakan lubsul malabis atau wila allati tasilu ila ma tahtal ka'bain haram. Mengenakan pakaian sarung, celana yang melebihi batas yang ditetapkan, yaitu melewati al-ka'bain, dua mata kaki, haram. Lihat fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 7 halaman 374. Juga ini fatwa Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawanya juz 6 halaman 383 yang mengatakan al-isbalu haramun wa munkar. Isbal itu haram dan munkar. Wa huwa ma tujawazul ka'bain. Pengertian isbal yang haram ini setiap kain atau sarung yang melebihi dua mata kaki. Ini diperkatakan oleh Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawanya juz 6 halaman 383. Juga ini disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana terdapat dalam As-Shahihah nomor hadis 2682. Juga fatwa Syekh Al-Utsaimin dan lain-lain radhiyallahu anhum ajmain. Saudaraku, inilah yang dapat Anda paparkan dalam kesempatan kali ini. Namanya seperti tadi anak katakan, ini sumbangsih pemikiran. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan buat kita semua untuk lebih mengkaji masalah ini. Ya, sekali lagi tentu kita anak sampaikan dalam masalah ini. Kalaupun beda pendapat yang landasannya benar-benar kita ijtihad, ya, bagi yang berijtihad, tentu kalau kelas Anda bukan ijtihad, kalau kelas anak sekedar ittiba dengan menukil perkataan ulama. Ya, bagi yang lebih berkompeten, yang berijtihad, ya tentu lebih tinggi lagi kedudukannya. Ya, semoga apa yang tadi Anda sampaikan bisa menjadi bahan masukan untuk bahan kajian kita ke depan lebih memperdalam lagi. Ya, sebagai kesimpulan, Anda sampai hari ini tetap yakin isbal bagi laki-laki itu haram mutlak, tidak peduli ya motifnya, mau dia dilandasi kesombongan atau tidak, tetap haram bagi laki-laki.
Karena tadi isbalnya itu sendiri adalah sebuah kesombongan. Semoga Allah selalu meneguhkan kita di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.